Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, pasca kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, pasien kanker di Bandung, Jawa Barat di Yayasan Rumah Ambu tidak dapat pelayanan kemoterapi. Bahkan pasien terpaksa menggunakan BPJS berbayar demi anaknya dapat dirawat inap. Setelah penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Afzal, seorang anak berusia 3 tahun penderita kanker di Kota Bandung, Jawa Barat tidak mendapatkan pelayanan kemoterapi lantaran rumah sakit menolak pendaftaran karena status BPI BPJS-nya nonaktif. Hingga kini, Afzal merupakan warga Garut ini berada di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu dan belum menjalani pengobatan Wilms tumor atau kanker ginjal karena baru menyelesaikan pendaftaran BPJS kelas 3. Menurut orang tua Afzal, status BPJS sang anak baru aktif sebulan dan kaget setelah dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Dirinya mengaku sangat membutuhkan penerima bantuan iuran PBI BPJS Uptik pengobatan anaknya. Perasaannya tuh kaget gitu ya, soalnya kan dede tuh masih panjang perjalanannya ya, belum kemo kan tertunda dulu karena operasi lagi gitu ya. Kemoterapi terus radiasi ya masih lama, menderita penyakit tumor Wilms, kanker ginjal, jadi dia perutnya membesar. Iya, ginjalnya udah diambil satu pas Desember tuh dioperasi. Itu kan padahal itu dede tuh BPJS-nya tuh baru aktif di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan dede baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu. Hingga saat ini rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu merawat 31 anak penderita kanker dan baru 1 anak yang terdeteksi nonaktif. Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor berbentuk tumor ada yang hinggap di leher atau di perut gitu. Semuanya pakai BPJS. Ini semua pakai BPJS yang dari pemerintah, yang PBI. Nah, saya juga takut ini ke depannya anak-anak AMU di-off-in ya, dinonaktifkan. Diharapkan pemerintah tidak sepihak menonaktifkan PBI BPJS lantaran fasilitas kesehatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terkait kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. Ya, DPR dan pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran. Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Nah, gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Kemudian DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah.
Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, usai pertemuan dengan pimpinan DPR, ada sejumlah hal yang disepakati oleh jajaran menteri yang hadir. Menteri Sosial Saifullah Yusuf minta rumah sakit tidak menolak pasien kronis penerima bantuan iuran BPJS nonaktif. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Ya, Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya ini juga sempat menyampaikan atau heran begitu ya, mengakui pemerintah ini alami kerugian reputasi akibat kisruh penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN. Ya, Purbaya tegaskan tak ada pengurangan dalam anggaran kesehatan. Lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah. Ya, kita informasi lainnya, bisa Presiden memberi arahan dalam Rapim TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan dalam arahannya, Presiden meminta TNI Polri harus selalu hadir membantu masyarakat. TNI Polri diikuti oleh 650 peserta, terdiri dari unsur TNI Polri serta menteri terkait. Presiden menilai selama 1 tahun terakhir TNI Polri banyak menjalankan tugas di luar fungsi pokoknya. Namun hal itu justru menjadi bukti peran TNI dan Polri sebagai tentara rakyat dan polisi rakyat yang hadir langsung membantu masyarakat. Presiden berharap melalui evaluasi yang berkelanjutan, TNI dan Polri dapat terus meningkatkan profesionalisme. Memberikan pengarahan dalam forum rapat pimpinan TNI dan Polri. Ini adalah agenda rutin tahunan sebetulnya. Jadi di setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri. Dan hari ini alhamdulillah Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Ada pesan untuk arahan-arahan yang diberikan Pak Presiden untuk TNI dan Polri? Ya, yang pertama tentu sebagai Panglima tertinggi TNI maupun Polri, tentu Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, yang profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang. Pemirsa, Thomas Djiwandono resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ya, pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dan disaksikan oleh sejumlah pejabat negara. Melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 10/P tahun 2026 dengan sebaik-baiknya. Ya, pemirsa, Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pelantikan Thomas didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2026 tentang pengangkatan Deputi Gubernur BI. Dalam pelantikan tersebut, Ketua Mahkamah Agung Sunarto membacakan surat ketetapan Presiden sebelum prosesi pengambilan sumpah jabatan. Dalam sumpahnya, Thomas menyatakan kesediaannya untuk tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada siapapun, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara.
Ya, sementara itu Presiden mengucapkan selamat untuk Thomas Djiwandono dan berpesan agar selalu bekerja untuk rakyat dimanapun bertugas. Pesan Prabowo untuk Thomas Djiwandono disampaikan melalui Mensesnek Prasetyo Hadi. Dalam hal ini dianggap pesan dari Bapak Presiden adalah terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk rakyat Indonesia yang kita cintai. Apapun itu, tugas kita berbeda-beda di bidang apapun, selalu beliau menekankan mari kita bekerja dengan penuh rasa cinta tanah air. Termasuk kepada Pak Thomas Djiwandono, dan mungkin dalam kesempatan ini kita juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian beliau selama menjadi Wakil Menteri Keuangan dan sekarang melanjutkan amanah di Deputi Gubernur Bank Indonesia juga bukan sesuatu pekerjaan atau amanah yang beringan. Jadi selamat bertugas, semoga selalu diberikan kelancaran, kekuatan di dalam. Ya, sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membangun gedung MUI di kawasan Bundaran HI Jakarta. Ya, Presiden Prabowo Subianto akan siapkan lahan 4.000 meter untuk bangun gedung MUI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menindaklanjuti arahan Presiden ingin membangun gedung Majelis Ulama Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta. Rencana gedung MUI itu akan menggunakan bekas kantor Kedutaan Besar Inggris. Selain itu, Pramono menegaskan pembangunan gedung akan dikerjakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Nantinya pembangunan gedung baru akan mentaati prinsip dan ketentuan cagar budaya yang berlaku. Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris. Jadi intinya itu, tetapi memang seperti diketahui di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage nasional provinsi. Maka dengan demikian kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan, tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu. Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi persyaratan lapangannya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support. Bapak Prabowo Subianto, kami persilahkan. Sebelumnya pada pidato di acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyebut akan siapkan lahan 4.000 meter di kawasan Bundaran HI Jakarta. Bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI. Prabowo mengungkap di lahan tersebut akan dibangun gedung 40 lantai untuk MUI dan badan umat Islam lain termasuk ormas-ormas Islam. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Presiden. Pemirsa, ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer kembali berbicara soal partai politik yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi pemerasan sertifikat K3. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.